hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Kaifiyatu izalatil madhi. Kaifiyah, cara izalatil madhi, menghilangkan madhi. Madhi najis, ya. Itu pendapat jumhur para ulama. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Alladzi ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan itu pendapat salah satu dari pendapat Al-Imam Ahmad. Annahu yakfi fihi an-nadhu, bahwasannya cukup pada madhi tadi an-nadhu. Nadah itu percikan, tapi bukan percikan kering, ya. Wala yalzam ayyughassal al-mawdi' alladhi asabahu al-madhi, dan tidak mesti tempat yang terkena air madhi tersebut dibasuh. Kama tughassal sairun najasat, ya. Sebagaimana najis-najis yang lain dibersihkan. Wa in kana najisan, meskipun madhi tadi najis, lakin khaffafa syar'u fi tariqati tathhirihi, akan tetapi syariat memberikan keringanan dalam metode pensuciannya. Fa'an Sahal ibn Hunayf, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kata Sahal bin Hunayf, ya Rasulullah, fa kaifa idza yusibu thawbi minhu. Ya Rasulullah, bagaimana? Fa kaifa bima yusibu thawbi minhu, bagaimana dengan bajuku yang terkena madhi tersebut? Qal, Rasul mengatakan, yakfika, cukup bagimu, bi anta khudha kaffan min ma, cukup bagimu engkau mengambil satu telapak cakupan atau telapak berupa air, fatandhaha biha min thawbik, lalu engkau siramkan atau percikan ke bagian bajumu, haitsu tara annahu asabahu, pada bagian yang engkau lihat terkena madhi tadi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa isnaduhu hasan insyaallah taala. Faktafa bin nadhi takhfifan fi tariqati izalatihi, cukup an-nadh. Nadh itu kan ambil air di telapak tangan, disiramkan gini tanpa dikucek, ya. Lima yasulu min masyaqqah, ya, dikarenakan sebabnya agak masyaqqah, berat. Bisababi tawajudihi bikathratin minal insan, dikarenakan banyak yang keluar atau datang dari manusia tersebut, ya. Li'annu yakhruj inda wujudi syahwatin yasirah, dikarenakan madhi keluar tatkala adanya syahwat yang ringan, bimuda'abatin au tafakkurin au nadharin, baik dengan sebab bercumbu atau memikirkan sesuatu atau nazar, melihat. Fala yahtaju ilal farqi wad dalki, maka dia tidak butuh untuk al farq, digosok-gosok, wad dalk, ya, dikerok, al farq itu dikerok, dalk itu digosok-gosok. Wala ilal ma al katsir, dan juga tidak butuh kepada air yang banyak. Yughmaru hadhil buqah, yang untuk meleburi atau menutupi bagian tersebut. Jadi tidak butuh air yang banyak, cukup diperciki. Berbeda dengan
najis yang lain ya, butuh ke air yang banyak sampai najis tersebut dikalahkan, yuglab alaih, dikalahkan oleh air. Adapun madzi di sini disebutkan fala yahtaju ilal farqi waddalki wala ilal ma'al katsir yaghmaru hadzal buq'ah. Tidak butuh kepada kerokan, gosok-gosokan, tidak juga butuh kepada air yang banyak yang bisa melunturkan bagian tersebut. Wa qala jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama mengatakan yajibu ayyughassal hadzal mawdi' alladhi wasala ilaihi al-madhi. Jumhur mengatakan wajib dibasuh. Beda basuh beda dengan an-nadh ya. Li'annahu najisun, kata jumhur itu najis. Wan najasa la tuzalu illa bil ghusl. Yang namanya najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan al-ghusl, dengan basuhan. Fala buddah min taghsilihi hatta yadhhab kama tughassal sairun najasat. Maka katanya harus dibasuh sampai hilang sebagaimana seluruh najis yang lain itu dibasuh hilang. Wa hadzal madhi min sifatihi annahu lazij ya. Madhi ini sifatnya madhi lazijun. Apa lazij? Lengket. Fala yuzalu bi mujarrad an-nadh. Nah, sebenarnya tidak bisa hilang dia kalau semata-mata an-nadh. Kelengketan itu masih ada. Bal yuhtaj ila taghsilin qawi. Sebenarnya butuh kepada pembasuhan yang sangat kuat. Fa fi hadits Ali as-Sabiq radhiyallahu anhu ghuslu dzakar minal madhi. Disebutkan pada hadis Ali membasuh zakar tatkala terkena madhi. Falau kana yakfi an-nadh li izalatil madhi, kalau seandainya kata jumhur, kalau seandainya cukup untuk diperciki tatkala menghilangkan madhi, laqal nih saya Rasul mengatakan indah zakarkah, perciki saja kemaluanmu. Wa qad jaa hadza fi riwayatin, datang yang demikian ini pada suatu riwayat, lakin riwayat al-muttafaq alaiha bi dzikri ghusli dzakari ahsah. Akan tetapi riwayat yang disepakati datang dengan lafaz penyebutan membasuh zakar, itu lebih sahih. Wa riwayatun nadh la tasih, riwayat an-nadh la tasih, tidak sahih. Kama zakarahu ba'dul huffaz kad-Daruqutni, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para huffaz seperti ad-Daruqutni. Wa raddu ala hadits Sahal radhiyallahu anhu birudud. Mereka membantah hadis Sahal ibn Hunayf dengan berbagai macam bantahan. Minha anna hadzal hadits fihi dha'fun. Hadis Sahal ada kelemahan. Fa huwa min tariqi Muhammad ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq ibnu Yasar sahibul Maghazi. Wa huwa mudallis wa qad sarraha bit tahdits huna. Dia mudallis dan dengan tegas dia menyebutkan di sini tahdits. Lakin ikhtalafa ulama fi tawthiqihi. Akan tetapi terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang keabsahannya, kethiqahnya. Fa dha'afahu ba'dul ulama. Dia didhaifkan oleh sebagian para ulama. Fa idza kanat hadhihi haluhu, kalau seperti ini halnya, fala yuhtamal tafarruduhu bihadzal hukmi alladhi yukhalif al-asl al-ma'hud fi an-najasah annaha la tuzalu illa bil ghusl. Fala yuhtamal, maka tidak bisa dibawa, diemban ke sendirian dia dengan hukum seperti ini yang mana di hal tersebut menyelisih asal yang sudah ma'hud dalam najis. Annaha la tuzal illa bil ghusl, bahwasanya najis tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan basuhan. Wa minha annal murad bin nadh huna al-ghusl. Terus juga bantahan untuk hadis Sahal ya. Yang dimaksud dengan an-nadh di sini adalah ghusl. Fal ghuslu qad yusamma nadhan. Al-ghusl terkadang disebut dengan an-nadh, percikan. Fan nadhu qad yakunu bis-sab al-qalil wa qad yakunu bis-sab al-katsir hatta yasil al-ma' wa yataqattar min ats-thawb. An-nadh itu terkadang
tuangan dengan yang sedikit, terkadang tuangan dengan air yang banyak, sampai-sampai netes di air, di baju, ya, air ngalir sampai netes di baju. Wa yadullu ala anna al-murad bin nadhah huna al-ghusl, sedangkan yang argumentasi yang menunjukkan an-nadhah di sini adalah al-ghusl, hadis Ali, yaitu hadis Ali wa fihi, padanya ada lafaz irsil dzakaraka wa huwal asah. Fala yakfi fil madhi an-nadhah wa innama yughassal. Tidak cukup pada pembersihan madhi dengan cara diperciki tapi dibasuh. Itu yang dirojikan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani, wallahu alam. Intinya yang dikuatkan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani, beliau lebih menguatkan pendapat yang menyatakan untuk madhi, cara menghilangkan madhi sama dengan najis yang lain, yaitu dengan cara dibasuh, disirami air banyak, dikucek, dihilangkan, bukan an-nadhah, cuma sekedar diperciki, wallahu a'lam. Ya. Beliau membawa pengertian hadis Sahal ibnu Hunayf, ya, sebagian para ulama ada yang mendhaifkan, namun kalaupun dikatakan sahih maka maknanya an-nadhah di situ al-ghusl, sehingga makna yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma ai fataghsilu biha, maksudnya yakfika, cukup bagimu, an ta'khudha kaffan min ma, engkau ambil satu cakupan telapak tangan air tersebut, fataghsilu biha min thawbik, lalu engkau basuh bajumu tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Samah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Samah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Yughsal, ya, dibasuh dari air kencing jariyah, anak perempuan, wa yurashu min baulil ghulam, dan diperciki saja dari air kencing anak laki-laki. Maksudnya cara pembersihan dari air kencing anak perempuan cukup harus dibasuh, dan cara pembersihan dari air kencing anak laki-laki adalah diperciki. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahahu Al-Hakim. Takhrijul hadis, hadis Abi Samah rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnaduhu hasan. Fiqhul hadis. Al-mas'alatul ula, kaifiyatu izalati baulis sabi was sabiyah. Cara menghilangkan najis dari air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Zahaba jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama mereka mengatakan, ila annahu yurashu aw yundah min baulis sabi fi zamanir radha'ah. Jumhur mengatakan cara pembersihan najis bayi laki-laki adalah diperciki pada saat masih dalam masa-masa radha'ah, penyusuan. Wa yughassalu min baulis sabiyah, sedangkan bayi perempuan yang berada pada masa penyusuan yughassal, dibasuh, dicuci. Li'annal adillata syar'iyyah farraqat bainahuma, dikarenakan dalil syar'i membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Faqad qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Air kencing laki-laki itu dibasuh, ya. Air kencing bayi perempuan dibasuh, dan bayi laki-laki diperciki. Wal ghuslu yakunu bisabbil ma'al katsir, yang namanya basuhan dengan cara menyiramkan air yang banyak, hatta yagmaru ma'al makan wa yataqatar, sampai tempat tersebut bisa dilebur dan airnya netes. Wa ammar rash,
Adapun rash an-nadh atau ar-rash fa aqallu min zalik, dia lebih dikit ya. Tapi bukan maksudnya diperciki dengan orang misalkan celupkan tangan dipercik-percikan gini, itu keliru ya. Tapi diambil air dengan telapak tangan, cukup ditumpahkan seperti itu lagi, sedikit dicemak-cemak sedikit. Wa huwa an-nadh wa amar rash fa aqallu min dzalik wa huwa an-nadh kama jaa indal Imam Ahmad wa ghairihi an Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yundahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan air kencing bayi laki-laki itu diberciki, air kencing bayi perempuan dibasuh. Wa sanadu hasan wa min hadits Lubabah radhiyallahu anhu inda Ahmad wa ghairihi bi isnadin hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ma yughsalu baulul jariyah wa yundahu baulul ghulam. Bayi perempuan itu disiram, dibasuh, bayi laki-laki cuma diperciki. Fa qawluhu fi baulis sabi yurash wa yundah yufham minhu annahu la yalzam ghusluhu. Difahami dari hal tersebut tidak mesti dibasuh. Amma baulul jariyah wa hiya sabiyah fa huwa yughassal kama tughassal sairun najasat wa huwa sahih. Adapun bayi perempuan yang lain itu dibasuh sebagaimana najis yang lain juga dibasuh. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, ila mata yastamir an-nadhu min baulis sabi. Sampai kapan penyiraman tersebut berlanjut? Ya, penyiraman tersebut berlanjut. La khilafa baina ahli ilmi anna as-sabi idza sara ya'kul ta'am. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya bayi laki-laki tersebut terus berlanjut ya penyiramannya atau ulangi, la khilafa baina ahli ilmi anna as-sabi idza sara ya'kulu ta'am fa innahu la yundah min baulihi. Maka kalau dia sudah makan, bayi laki-laki tadi, la yundah min baulihi, tidak disiram. Ai maknanya yataghazza bit ta'am fayakul ghairal laban min at-ta'am litaghazzi. Maknanya yataghazza, ya, dia sudah makan makanan ya, sehingga dia makan selain susu ya, berupa makanan yang dia makan untuk asupannya tadi. Fa innahu la yundah min baulihi bal yughsal. Dia tidak perlu diperciki lagi, tapi dibasuh. Kama tughassal sairun najasat, sebagaimana najis-najis yang lain dibasuh. Walau kana yashrab al-laban aidan, ya, meskipun dia masih minum ASI, minum susu ASI. Maknanya apa? Kata para ulama, bayi laki-laki disiram berupa percikan tadi, tatkala makanannya masih ASI murni. Namun kalau yataghazza bit ta'am, dia asupannya sudah makanan tambahan, fa innahu la yundah min baulihi, maka tidak diperciki lagi. Bahkan apa? Yughassal walau kana yashrab al-laban aidan, walaupun dia masih minum ASI juga. Nah, biasanya bayi yang seperti ini berkisar antara dari lahir sampai 5 sampai 6 bulan. Ya. 6 bulan anjuran biasanya dari sisi kesehatan untuk bayi itu, ya, untuk boleh makan makanan tambahan. Fa fi sahihain min hadithi Ummi Qais binti Mihsan
disebutkan riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Qais bintu Mihsan annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu wa fi riwayatin lam yablugh ay ya'kulat ta'am. Disebutkan dari Ummu Qais bahwasanya dia datang membawa anak laki-laki yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan tambahan asupan. Dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu didudukkan bayi tersebut di pangkuannya Rasul, kemudian bayi tersebut kencing di baju Rasul, lalu Rasul minta bawakan air, lalu beliau memercikkannya dan beliau tidak membasuhnya. Dalam riwayat yang lain, lam yablugh ayyakulat ta'am, bayi tersebut belum mencapai masa makan konsumsian. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang ketiga. Setelah kita tahu bahwasannya air kencing laki-laki itu diperciki, air kencing perempuan dibasuh, dibahas oleh mereka para ulama, apa hukum air kencing laki-laki tadi? Kenapa diperciki? Apakah karena dia tidak najis? Di sini disebutkan najasah baulis sabi, air kencing bayi laki-laki najis. Zahaba ba'dul Hanabila wa Daud az-Zahiri ila annahu tahir. Sebagian para ulama mazhab Hanbali dan juga Daud az-Zahiri mereka mengatakan air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan tambahan suci. Falau kana najisan la amara syara' bitaghsilihi. Kalau najis niscaya syariat pun memerintahkan untuk membasuhnya. Falamma iktafa bin nadh wa rash' alai dalla dzalika ala taharatihi. Tatkala syariat mencukupkan pembasuhan, pemercikan, ya, itu menunjukkan akan sucinya kata mereka. Wa dhahaba jumhur ahli ilmi wa naqala ba'dhum al-ittifaq. Jumhur para ulama menyebutkan, bahkan dinukilkan ittifaq ila najasati baulis sabi. Mereka mengatakan najisnya kencing bayi laki-laki. Wa innama khaffafa fi izalat atau tathhir syai' min hadzal baul. Mereka menyebutkan diberikan oleh syariat peringanan dalam menghilangkan atau mensucikan kencing ini. Falau kana tahiran lama ihtaja ila nadha aw rash. Kalau seandainya suci maka tidak butuh kepada percikan juga. Wan najasa minha al-mukhaffafa wa minha al-mughalladzah. Najis itu ada yang ringan, ada yang berat. Fa baulu as-sabi duna baulis sabiyah fa najasatuhu akhaf. Sehingga kencing bayi laki-laki itu di bawah kencing bayi perempuan, najisnya lebih ringan. Wa qad dzakara ulama ilalan wa asbaban li hadzal tafriq. Para ulama telah menyebutkan alasan-alasan dan sebab-sebab yang menunjukkan adanya perbedaan ini. Minha diantaranya anna baulas sabiyah bin nazar ila sifatihi wa rihatihi antan min baulis sabih. Kata para ulama, ini faedah ya ikhwan, air kencing bayi perempuan kalau ditinjau kepada sifat dan baunya, dia lebih bau, ya, lebih bau, antan, lebih pesing, lebih bau dibandingkan air kencing bayi laki-laki. Falamma kana baulus sabi akhaf kana al-amru fi tathhirihi ashal. Tatkala kencing bayi laki-laki tadi lebih ringan, maka perintah di dalam membersihkannya pun lebih mudah. Walamma kana baulus sabiyyah akhbath lam yaktafi fi tathhirihi bitakhfif. Maka tatkala bayi perempuan tersebut kencingnya lebih busuk, lebih pesing, maka syariat tidak mencukupkan dalam pembersihannya dengan memberikan keringanan. Bal yahtaju ila taghsil kaubaulil kabir, bahkan butuh kepada pembasuhan sebagaimana kencing laki-laki yang dewasa. Wa minha, di antara perbedaan yang lain, annas sabi
yatadawal bainan nas bikathrah. Bayi laki-laki itu lebih dominan digendong-gendong oleh orang. Fannas la siyamal aba, laki-laki umat manusia apalagi bapak, yahnuna lis-sabi aktsar minas sabiyah, biasanya lebih sayang kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Falau amarna atau falau umirna bi ghusli baulihi kana fi masyaqqah. Kalau seandainya kita diperintahkan untuk membasuh kencing laki-laki itu agak terasa berat. Sedangkan syariat ini tadi datang untuk memberikan kemudahan. Wal ahsan ayyuqal, maka yang lebih baik kita katakan inna syara' farraqa bainahuma, syariat membedakan. Wa nahnu na'khudh al-ahkam minas syara', kita ngambil hukum dari syariat. Fama sawwa bainahuma syara' sawwaina wa ma farraqa bainahuma syara' farraqna. Apa yang disamakan oleh syariat kita samakan, apa yang dibedakan oleh syariat kita bedakan. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu kajian sampai di sini ikhwan. Ya.